Haleluya. Selamat pagi sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Iya Tuhan. Amin Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, ku perlu. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Malam yang gelap telah kami lewati bersama dengan Tuhan. Itu semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu.
Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, urapi kami semua sidang jemaat Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan dan menjadi pedoman kami dalam menjalani setiap aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Demikian firman Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Sebagai tema kita pada pagi hari ini yaitu belajar lebih bijaksana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana ada dua arti, yaitu yang pertama, selalu menggunakan akal budi, pengalaman dan pengetahuan, arif dan tajam pikiran. Yang kedua, yaitu pandai dan hati-hati, cermat, teliti dan sebagainya. Kata bijaksana diartikan pandai dan cermat serta teliti ketika menghadapi kesulitan dan tantangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, belajar dari kesalahan, belajar dari rasa sakit. Kita tidak akan mahir naik sepeda jika kita tidak pernah merasakan sakitnya terjatuh dari sepeda. Atau kita tidak akan pernah menghargai kesehatan sebelum kita merasakan yang namanya sakit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, terkadang kita memang perlu penderitaan sehingga kita akan menghargai yang namanya kebahagiaan dengan sungguh-sungguh. Tuhan mengizinkan kita alami tantangan dan masalah supaya kita belajar lebih baik dari hari yang lalu. Ada banyak pelajaran yang kita peroleh melalui penderitaan, penindasan, dan kegagalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan bisa menggunakan itu semua untuk mengoreksi kehidupan kita dan supaya kita mampu untuk mengucap syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Daud menyadari hal itu ketika ia mengalami berbagai penindasan dan kesukaran, ia menanggapi dengan pikiran positif. Di ayatnya yang ke-67 di Mazmur 119 ayat yang ke-67 dikatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Dilanjutkan di ayatnya yang ke-71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Daud menyadari bahwa berada dalam posisi tertindas itu baik adanya. Karena lewat itu semua kita belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan dan bukan manusia. Supaya kita makin hari, makin terus belajar berpadanan dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di dalam Ulangan pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-8 mengatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Yosua, dan itulah menjadi janji Tuhan kepada kita saat ini. Dia memberikan kita kekuatan, memberikan kita ketegaran, supaya kita bisa melewati setiap proses pembentukan itu dengan baik bersama dengan Tuhan. Pada saat dibentuk memang sakit, tetapi mari kita memanfaatkan proses-proses itu untuk belajar patuh mengikuti kebenaran firman Tuhan. Kita belajar berjalan di atas kebenaran firman Tuhan.
supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-24 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari ini berkati Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengatakan, Tuhan yang menetapkan setiap langkah-langkah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Asalkan kehidupan kita terus berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dia yang selalu menopang tangan kita, memegang tangan kita, memberikan kita kekuatan supaya kita terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Jika saat ini di antara kita tengah merasakan penderitaan, tantangan yang begitu berat, yang menurut kita tidak bisa melakukannya, kita tidak bisa melewatinya, tetapi mari kita belajar terus mengandalkan Tuhan. Mari kita taruh setiap penderitaan itu, mari kita terus berpikir bijaksana supaya penderitaan yang kita hadapi itu janganlah masalah, jangan penderitaan itu yang mengendalikan kita, tetapi mari kita mengendalikan setiap masalah yang kita hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita terus belajar mengandalkan Tuhan. Dalam setiap apapun yang kita hadapi, kita akan keluar menjadi pemenang. Karena kuasa kebangkitan Tuhan yang memampukan kita menang atas segala tantangan dan penderitaan hidup yang kita alami saat-saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berkati Tuhan, mari kita menjadikan kehidupan kita menjadi pribadi yang selalu baru, yang selalu diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Dan mari kita terus bangkit dari kelemahan-kelemahan yang kita alami. Kita gunakan kelemahan itu untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Untuk lebih mencari Tuhan. Dan mari kita lebih bijaksana dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, itu saja kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap kuat dan tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Mengingatkan kami kembali Tuhan akan kebenaran firman-Mu supaya kami terus belajar mengandalkan Tuhan. Dan kami terus Tuhan bijaksana dalam bertindak supaya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memasuki hari ini dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.